Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh menjalani hari demi hari dan begitu banyak yang harus kami hadapi di tahun 2025 dan kami boleh sampai di penghujung tahun ini untuk menikmati, menghayati momen-momen di mana Engkau datang ke dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mau datang buat kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk datang ke hadapan-Mu, dilawat oleh kuasa-Mu, kuasa firman-Mu yang begitu indah dan pasti di tengah situasi kondisi zaman yang tidak pasti ini. Engkau yang tuntun kami Tuhan untuk memahami segala kebenaran yang Tuhan hendak sampaikan. Dan biarlah lewat hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, Tuhan boleh berbicara secara pribadi buat kami, mengenal kehendak Tuhan, menyadari pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Saudara, kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan yang boleh membawa kita untuk hadir bersama-sama di minggu terakhir ya. Kita akan menuju hari di mana kita merayakan Natal. Tanggal 25 sudah dekat Bapak Ibu Saudara, dan saya tidak tahu bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk menghayati indahnya kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua excited ya untuk bisa betul-betul menjadikan momen-momen Natal tahun ini sebagai momen kita introspeksi diri, sebagai momen kita untuk bangkit kembali. Saya yakin kita senang dan bersemangat untuk menjadikan momen Natal ini berarti. Namun saudara, pada pagi hari ini saya rindu kita juga untuk boleh dipimpin oleh firman Tuhan yang kiranya membawa kita untuk memahami kehendaknya, dan sepulang dari sini kita bisa melakukan hal-hal yang memang Dia inginkan secara pribadi untuk kita kerjakan, karena Dia adalah penuntun hidup kita, Dia adalah penasihat ajaib kita. Dan inilah yang akan menjadi tema kita pada pagi hari ini, bahwa Dia adalah penasihat ajaib. Kita akan merenungkan satu tema tentang penasihat ajaib dari Yesaya 9. Yesaya 9 ayat 1 sampai 5. Yesaya 9 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara hanya perlu memperhatikan ayat demi ayat, baik itu di dalam Alkitab pribadi Bapak Ibu Saudara maupun di layar yang tertera di depan kita. Mari kita membaca ini, saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh membacanya dalam hati. Yesaya 9 ayat 1 sampai 5. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebelum kita merenungkan nas yang barusan kita baca, saya mau kita lihat satu cuplikan video Bapak Saudara dari satu film yang baik, yaitu film Dietrich Bonhoeffer tahun 2024.
Dan ada satu adegan yang ingin kita lihat, ingin kita perlu lihat gitu ya, pahami dan rasakan situasinya hari itu. Ada satu kondisi di mana fenomena ini terjadi secara umum di Amerika Serikat hari itu. Boleh ditayangkan videonya, silakan. Go book a room, pay for it, come get me after. Good evening. A room just for a night. That'll be $2. $2, huh? Seems fair. Let's go see how fair. No rooms to let. Good night. Kind sir, my friend just booked a room. He paid a good $2. He invited me in. Oh, whoa, sir. Who in hell would want to be friends with a tar baby like you? He's my friend. I have a key. So, by the cross on the wall, I can see that you're my brother under Christ. As my friend Frank here is too. Surely our love of the Lord unites us. I paid for this room, and Frank and we are going to stay in this... How dare you animals interrupt my quiet evening with your violence? The next one comes from the other end of this gun. Hey, slow down now. Dietrich, where you rushing to? I should have torn that cross off his wall. Hold on now, Dietrich. How many cheeks you got to turn? Hold on now, Dietrich. How many maniacs do I have to save you from? There's always an inn at the end of the search. Always, that much I know. Listen to me. Sometimes it's just an angel. Terkadang hanya ada sebuah palungan gitu ya Bapak Ibu. Palungan itu seringkali menjadi gambaran penolakan Bapak Ibu. Palungan kalau kita baca di dalam hari kelahiran Yesus itu menjadi satu imagery, suatu gambaran tentang bagaimana orang percaya pasti hidup di tengah dunia ini pasti menghadapi penolakan. Karena Yesus kita ditolak. Konsep kita tentang kebenaran ditolak Bapak Ibu. Seperti film tadi kita lihat, saya pribadi geram gitu ya waktu pertama nonton ini. Itu kayak dinormalisasikan. Cara orang itu mengusir mereka itu kayak sesuatu yang memang wajar terjadi hari itu. Rasisme itu wajar Bapak Ibu. Mungkin kalau kita bilang hari ini kan bisa lapor polisi. Hari itu enggak bisa Bapak Saudara. Barangkali kalau mereka lapor polisi, polisi yang ikut mukul tuh Frank tadi. Dunia hari itu begitu gelap. Dan begitulah kondisinya. Orang-orang ditindas terang-terangan hari itu. Dan hari ini barangkali kita enggak mengalami apa yang persis terjadi oleh Dietrich dan Frank tadi. Tapi kita juga pasti pernah mengalami situasi di mana kita tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, bukan? Atau mungkin kita pernah mengalami kondisi di mana kita gak bisa memegang kendali atas masalah kita. Kita merasa dipukuli oleh masalah-masalah kita gak punya kendali. Atau barangkali kita pun sedang ada di dalam kondisi persis kayak Frank hari ini karena iman kita. Dan dalam kondisi kayak gitu kita gak tahu harus berbuat apa waktu kita lagi disakiti. Di masa kayak gitu kita bukan cuma marah, tapi kita juga sedih.
Dan yang muncul di pikiran kita adalah, kok dunia ini gelap banget. Kita mungkin nonton berita, kita dengar kasus perundungan, kita dengar kasus kejahatan, gitu-gitu ya Bapak Ibu. Pernah gak kita berpikir, kok gelap banget ya berita akhir-akhir ini? Itu bukan berita akhir-akhir ini doang Bapak Ibu Saudara. Dari dulu dunia emang udah gelap kayak gitu. Waktu kita lihat dunia ini penuh kejahatan, memang begitulah dunia kita. Ayo kita buka mata, dunia ini gak indah gitu. Sejatinya dunia ini gelap Bapak Ibu. Kejahatan terjadi di mana-mana. Hanya dengan bentuk yang berbeda-beda aja hari ini. Di Cirebon mungkin beda bentuknya gitu. Barangkali kita bisa jalani hari-hari seperti biasa, kita bisa kerja, kita bisa bicara dengan orang lain, kita bisa tersenyum di hadapan kiri kanan kita. Waktu disuruh salaman tadi, puji Tuhan kalau kita masih bisa senyum. Suatu hal yang sulit bagi kita mungkin, tapi itu barangkali muncul dari suatu usaha yang berat. Untuk senyum aja mungkin kita hanya bisa melakukan itu di gereja, di rumah mungkin susah senyum gitu Bapak Saudara ya. Puji Tuhan kalau kita menjadikan tempat ini di mana kita bisa tersenyum satu sama lain. Tapi mari kita jujur ke dalam hati kita. Coba kita lihat betapa gelapnya masalah-masalah yang harus kita hadapi. Dan dalam kondisi kayak gitu, biasanya kita memilih cara-cara atau pelarian-pelarian tertentu. Misalnya ada orang yang menarik dirinya dari komunitasnya. Ada yang gak mau lagi ngumpul sama teman-temannya. Ada yang gak mau datang lagi ke gereja. Ada yang berhenti berharap, dia pasrah, tapi pasrahnya itu dalam bentuk penolakan sama Tuhan. Udah gak mau lagi lah percaya-percayaan sama Tuhan. Gak mau lagi berdoa, gak mau lagi buka Alkitab, gak mau lagi percaya sama Tuhan. Ada yang justru waktu di dalam kondisi dunia yang gelap kayak gini, dia makin ngotot, dia mau terlihat kuat, dia mau mencoba tersenyum, tapi dengan caranya. Gimana caranya Bapak Ibu Saudara? Dia melawan rasa sakit, rasa takut di tengah dunia yang gelap ini. Dengan bekerja keras, mengejar karirnya, mengejar usahanya, mengejar suatu target-target kerajinan pelayanan. Padahal semua itu adalah upaya-upaya yang dia kerjakan untuk lari dari kenyataan bahwa dia selalu cemas tentang hari esok. Dia selalu cemas tentang pandangan masa depan. Dia selalu hidup di tengah kepanikan. Makanya dia kerja keras, dia banting tulang, dia usaha ini itu, dia karir ini itu. Bahkan gak cukup karir, dia lakukan pelayanan yang rajin. Semua itu gak masalah Bapak Ibu, semua itu hal yang baik. Tapi kalau itu dijadikan pelarian untuk kita merasa tidak cemas 1 detik, 2 detik dalam kehidupan kita. Maka ada yang salah dengan kerja keras dan pelayanan kita. Bapak Saudara, oleh karena itu bagaimana kita bisa mengubah keadaan kita hari ini? Bisa gak kita ubah keadaan itu? Saya gak tahu apa yang menjadi masalah-masalah pribadi Bapak Ibu Saudara. Karena saya juga punya masalah-masalah pribadi tentang apa yang harus saya hadapi. Tapi pertanyaannya, bisa gak kita ubah keadaan dan masalah kita hari ini? Bisa gak Bapak Ibu? Gak bisa. Kenyataannya itu, jangan lari Bapak Ibu. Kenyataannya dunia ini gelap. Masalah kita gelap. Dan kita gak bisa lari dari semua itu. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana cara kita mengubah keadaan dunia. Tapi pertanyaannya yang lebih penting dari situ adalah bagaimana caranya agar kita gak kehilangan arah di tengah dunia yang gelap. Kitanya Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar kita gak kehilangan arah ketika keadaan sedang memburuk, situasi terasa gelap. Dan kita hari ini memerenungkan pertanyaan ini. Caranya adalah dengan kita melihat Tuhan sebagai terang dan penuntun kita. Bapak Saudara, kita bayangkan ya kalau kita masuk ke dalam hutan yang rimbun, pepohonan yang banyak. Waktu kita masuk ke dalam hutan yang rimbun di tengah malam, coba kita bayangkan apa yang kita butuhkan. 2 hal yang sering kali kita butuhkan.
Kalau orang lagi naik gunung, hiking, tengah malam, gelap, ya dia butuh senter, lampu, terang. Dan kemudian yang kedua dia butuh penuntun, gitu ya. Dia butuh dua hal itu. Dia butuh terang, supaya dia bisa melihat jelas arahnya. Dia butuh tuntunan, supaya dia enggak tersesat di tengah kerimbunan hutan itu. Dan kalau kita tarik ke gelap, ke dalam dunia gelap yang hari ini kita jalani, kita pun butuh itu Bapak Ibu. Kita butuh terang dan penuntun dalam hidup kita. Kecuali, makanya kita coba pikirkan, kecuali nih, kalau kita ngerasa dunia ini terang, ya kita nggak butuh terang, ya kan Bapak Ibu? Kita butuh dunia ini jadinya. Makanya konsep ini harus diawali dengan baik dulu. Kalau kita sepakat bahwa memang dunia ini gelap Pak, maka khotbah ini relevan untuk Bapak Ibu. Kita akan renungkan bersama-sama. Tapi kalau kita ngerasa dunia ini terang, indah, memang tempat di mana kita harusnya berada, berarti bukan surga tempat kita. Bapak Ibu, mari kita lihat ini. Kalau kita sama-sama sepakat bahwa selama di tengah dunia ini kita memang harus berjuang menjadi tempat pengembaraan kita di tengah dunia yang gelap ini, maka kita butuh dua hal yang penting ini. Kita butuh terang dan kita butuh penuntun dalam hidup kita. Dan itulah yang dianugerahkan Allah buat kita. Waktu dia memberikan Sang Mesias, yaitu anaknya yang tunggal, Sang Mesias itu ada sebagai terang. Tapi bukan cuma terang yang menerangi jalan kita. Dia juga adalah seorang penuntun yang nanti kita renungkan dalam satu istilah penting yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Yaitu dia sebagai penasihat ajaib. Penuntun kita. Mari kita melihat Bapak Saudara dua poin yang penting ini. Kita akan melihat pertama untuk merenungkan bagaimana kita menjalani kehidupan yang gelap ini. Yuk kita lihat dia sebagai terang hidup kita. Saudara, oke, next boleh. Saudara, kita tahu bahwa, next lagi. Ya terus. Oke, kita tahu bahwa di dalam hidup ini kita sering menghadapi banyak tantangan. Dan tantangan-tantangan itu membuat kita merasa perasaan kita itu naik turun. Dan gini Bapak Ibu Saudara, kebanyakan dari kita menilai hidup dari perasaan. Waktu kita ngerasa hati kita itu lagi ceria, apa yang kita sering katakan ke orang-orang sekitar kita? Hidupku lagi terang. Waktu kita lagi dapat masalah, kita akan bilang mungkin ke saudara kita, ke anak kita, ke teman kita, ke suami istri kita. Kita akan bilang waktu kita lagi perasaan kita lagi buruk, kita akan bilang kok hidup ini gelap banget ya. Gitu kan Bapak Ibu. Cara berpikir manusiawi itu kadang-kadang kalau melihat terang dan gelap itu dari perasaannya. Kalau hidupnya lagi baik-baik saja, dia ngerasa hidupnya lagi terang. Kalau hidupnya lagi banyak masalah, dia bilang hidupnya lagi gelap. Cara berpikir ini manusiawi. Soalnya kita sebagai manusia memang suka menilai segala sesuatu dari hati kita sendiri. Kita menilai segala sesuatu itu dari naik turunnya emosi kita. Dan saudara, pas pagi kita jadi semangat, kita bilang terang. Pas malam kita lagi ada masalah, kita bilang gelap, kita putus asa. Tapi apakah itu cara Alkitab menjelaskan kepada kita bagaimana terang dan gelap dalam hidup ini? Alkitab gak memberikan arti tentang terang dan gelap itu dari apa yang kita rasakan. Alkitab itu menjelaskan makna yang lebih dalam. Waktu dia bicara tentang terang, Alkitab sebenarnya mau ngomong bahwa terang itu adalah tentang siapa yang kita andalkan, siapa yang kita dengarkan. Hidup kita itu terang atau gelap bukan tergantung perasaan kita, tapi tergantung siapa yang kita andalkan Bapak Ibu. Dan ketika dikatakan bahwa dunia ini penuh kegelapan,
Itu bukan cuma tentang dunia yang penuh kejahatan, itu bukan cuma tentang dunia yang penuh tekanan. Pernyataan kegelapan dunia dalam hidup ini, itu bicara tentang banyaknya keputusasaan, banyaknya ketakutan. Dunia ini gelap, kenapa? Karena dunia ini lagi berjalan menuju maut yang kekal. Bapak Ibu sadar enggak? Seperti orang-orang yang siap jatuh ke jurang maut. Makanya Bapak Saudara, karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa dan siap menghadapi konsekuensinya, dunia ini enggak punya pengharapan. Dunia ini penuh dengan kecemasan, ketakutan. Dan kalau kita lihat semua orang mengejar apa? Mengejar pengharapannya masing-masing. Tapi makin dikejar makin capek kan Bapak Ibu. Pengharapan kita kalau nggak bergantung pada Yesus itu rapuh. Kalau kita nggak bergantung pada Yesus, harapan-harapan yang kita letakkan ini adalah di dalam apa yang kita miliki selama di dunia. Padahal apapun yang ada di dunia ini sedang menuju maut yang kekal, maka kita akan ikut terseret oleh apa yang kita miliki yang akan membuat kita masuk ke dalam maut yang kekal. Kalau kita nggak bergantung sama Yesus dulu nih. Kalau kita lebih menggantungkan diri kita pada apa yang kita miliki di dunia. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kegelapan ini. Itulah kenapa orang banyak udah punya ini dan itu, punya segala hal, kok hatinya masih kosong. Karena apa yang dia jadikan pengharapan itu sedang menuju kepada maut yang kekal. Bukan saya bilang itu enggak penting. Tentu apapun yang kita miliki itu penting. Selama di dunia. Dan tinggal tunggu waktunya apapun yang kita jadikan dasar pengharapan itu habis, lenyap. Dan kita kehilangan harapan. Makanya Bapak Saudara, waktu kita baca Yesaya 9, kita melihat bahwa di tengah kebutuhan harapan yang kekal, Yesaya berbicara kepada umatnya. Di tengah kondisi yang porak-poranda, umat Allah hari itu gak punya pengharapan. Barangkali mungkin mereka lebih parah dari kita. Kalau kita berpikir saya masih bisa menaruh pengharapan pada apa yang saya miliki Pak gitu kan. Tapi orang-orang di zaman itu umat Allah bahkan serasa gak punya apa-apa lagi Bapak Ibu Saudara. Mereka di tengah penjajahan dan semuanya dirampas dari hidup mereka. Tapi Yesaya berbicara kepada mereka, suara Allah, janji Allah ada buat mereka. Janji Allah tentang pengharapan kekal ada buat orang-orang yang di tengah kehidupannya sadar bahwa dunia ini gelap, hidupnya gak stabil, hidupnya gak baik-baik saja. Karena kalau mereka merasa hidupnya baik-baik saja, terang itu gak dibutuhkan. Harapan kekal itu gak dibutuhkan. Jadi di sini Allah berbicara kepada umat yang hidupnya sudah tertekan dan perlu harapan. Mereka perlu harapan. Dia berbicara kepada umat yang udah dijajah sejak lama, yang berharap pun rasanya udah males. Dan Bapak Saudara, hidup mereka dalam masalah yang tidak kunjung selesai. Dan Tuhan tahu. Dan seolah Tuhan mau berkata, kamu sedang berjalan dalam kegelapan. Tuhan gak pungkiri itu. Tuhan gak pungkiri tadi kita baca bahwa mereka memang sedang berjalan ke dalam kegelapan. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, Tuhan gak berhenti di situ. Tuhan langsung menegaskan satu hal yang indah, satu penghiburan yang besar buat umat kepunyaannya. Betul dunia ini sedang berjalan ke dalam kegelapan. Betul kita semua kalau kita ada di tengah dunia ini, kita pun bisa terseret untuk masuk ke dalam maut yang kekal. Tapi buat umatnya, kegelapan itu tidak menjadi akhir dari segala-galanya. Betul keadaan Anda hari ini sedang dalam kondisi berat, menyakitkan, dan gelap. Tapi firman ini menjadi janji yang sejati bahwa sebagai umatnya, semua itu tidak menjadi akhir dari segala-galanya. Amin Bapak Ibu.
Waktu kita hidup sebagai umat Allah, itu janjinya. Kemudian Yesaya menyampaikan nubuatan yang menghibur di situ. Bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang, melihat telah di situ. Perhatikan baik-baik saudara. Jadi di sini dia pakai kata telah, dan mungkin pertanyaan yang logis buat kita tanyakan kepada Pak Yesaya gitu ya, yang menyampaikan nubuat ini. Pak, kenapa ya Allah pakai kata telah gitu ya? Nanti kalau ketemu dia one day di surga kita tanya gitu ya lebih lanjut. Tapi penafsiran yang saya lakukan tentang ini adalah ketika dia bilang nubuatan itu bicara tentang telah gitu, telah melihat terang, ini satu penekanan yang indah Bapak Ibu. Pada waktu di mana mereka dalam kondisi terjajah, dalam kondisi belum pulih, mereka telah melihat terang. Nah di sini Bapak Saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan terang. Jadi terang itu bukan tentang bagaimana Tuhan selesaikan masalah kita hari ini. Waktu kita ada masalah, aku butuh terang-Mu Tuhan, maka kita berpikir masalah kita langsung sirna. Yang benar langsung diungkapkan, yang salah diungkapkan gitu ya. Kadang-kadang kan kita berpikir begitu ketika kita konflik sama seseorang, ketika kita berdebat atau ketika kita membicarakan sesuatu. Ada hal yang kita rasa benar, Tuhan tunjukkan terang-Mu supaya yang benar itu diungkapkan. Kadang kita berpikir Tuhan harusnya Engkau nyatakan siapa yang benar dan salah hari itu juga. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan bilang bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang, dia enggak bicara tentang solusi instan kayak gitu. Waktu dia bilang begitu, Tuhan sedang bicara tentang bagaimana walaupun bangsanya di tengah kondisi banyak masalah, tapi Tuhan menetapkan akhir dari sukacita yang kekal. Menetapkan harapan, menetapkan akhir yang indah, di happy ending buat umatnya, janji yang kekal. Terang itu bicara tentang kepastian di tengah ketidakpastian dunia ini. Dan Tuhan mau kita lihat dia seperti itu. Bukan berarti masalah kita langsung selesai, tapi ini bicara tentang apapun masalah kita, itu bukan akhir dari segalanya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita melihat bahwa Tuhan itu adalah terang. Dan mereka yang memang belum tahu apa yang akan terjadi, kalau mereka percaya bahwa Tuhan itu terang, orang itu akan percaya bahwa hidup ini akan baik-baik saja. Kenapa? Karena waktu dia lihat Tuhan sebagai terang, dia tahu God is in control. Tuhan pegang kendali. Dia tahu Allah masih berkarya. Dia tahu Allah masih berdaulat atas hidup ini. Dia tahu yang benar itu masih perlu dinyatakan. Yang benar yang menang. Dia tahu itu. Itu orang yang melihat Tuhan sebagai terang. Itu orang yang butuh Tuhan sebagai terang. Itu sebabnya waktu menerima janji untuk mengalami terang dari Tuhan, itu butuh kerendahan hati Bapak Ibu. Kita perlu kerendahan hati untuk berkata, ya Tuhan, ini bagian hidup dalam diriku yang penuh kegelapan. Kiranya Engkau terangi, ini dosa-dosaku yang membelengguku. Aku gak sanggup menyelesaikannya sendiri. Untuk menerima terang dari Tuhan, kita perlu kerendahan hati, menyadari bahwa kita berada di tengah dunia yang gelap dan hati kita pun sedang di tengah kegelapan dan butuh Tuhan meneranginya, membenahinya, menyelesaikannya. Dengan begitu dia akan keluarkan kita dari keputusasaan. Kalau kita biarkan dia terlebih dahulu untuk menerangi diri kita waktu kita berjalan di tengah dunia yang gelap ini. Dan Bapak Ibu Saudara, terang itu nyata loh. Mungkin kita berpikir dari tadi Pak Sam ngomong terang, ini kayaknya konsep kali ya. Waktu saya bilang terang, saya lagi bicara tentang satu pribadi sebenarnya Bapak Ibu. Terang yang dimaksud di sini bukan metode, bukan motivasi kosong yang saya sampaikan, tapi ini bicara tentang Yesus.
Yohanes 8:12 berkata, akulah terang dunia. Jadi waktu saya bilang, kita percaya, kita melihat Tuhan sebagai terang. Itu bukan konsep gimana ya caranya melihat Tuhan sebagai terang. Apakah kita melihat Tuhan seperti kita melihat matahari dan kesilauan? Bukan gitu Bapak Ibu. Ini bicara tentang melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Terang itu nyata. Dia menjadi anak manusia. Terang itu menjadi seorang pribadi. Dan dia berkata, akulah terang dunia. Jangan gelisah hatimu juga katanya. Dan ia mengatakan bahwa dia ada untuk kita. Dia mendampingi kita dengan kuasa rohnya. Dia mengutus seorang penghibur buat kita, penolong yang lain. Dan melalui salib serta kebangkitannya, kuasa gelap dipatahkan. Itu terang yang sejati Bapak Ibu. Itu terang yang akan menolong kita untuk menghadapi masalah-masalah kita yang gelap secara pribadi. Saya nggak tahu apa. Percayakah Bapak Ibu, dia masih bisa menolong kita dengan terangnya. Memimpin kita untuk keluar dari masalah demi masalah. Dengan melihat terlebih dahulu bahwa diri kita ini penuh kegelapan dosa harus diperbaiki dulu. Untuk kita menghadapi dunia yang gelap ini. Jadi saudara, wajar memang kalau manusia di dunia ini hidup dalam pikiran yang penuh kecemasan, pikiran yang gampang diserang putus asa. Kenapa? Karena hatinya enggak melihat Tuhan sebagai terang. Orang-orang yang hatinya terus-terusan dipenuhi kecemasan. Saya enggak bilang kecemasan itu enggak perlu. Perlu Bapak Ibu. Kalau enggak ada kecemasan, ya kita enggak bisa berjaga-jaga, kita enggak bisa persiapan gitu ya. Kita enggak perlu persiapan lagi. Tapi kecemasan yang menghantui, ketakutan yang menggerogoti, yang membuat kita jadi gak bisa lagi berharap sama Tuhan, gak bisa lagi berkomunitas, hanya memikirkan diri sendiri. Kadang-kadang kecemasan yang berlebihan itu mengarahkan kita ke diri sendiri. Kita mikirin diri terus, gitu kan Bapak Ibu? Waktu kita cemas, terlalu berlebihan. Maka Bapak Ibu Saudara, terang itu datang untuk membenahi hati kita. Terang itu bernama Yesus Kristus. Dan kita akan melihat dia sebagai penuntun kita. Tapi sebelum kita melihat dia sebagai penuntun, kita perlu menyadari hal ini, bahwa dia adalah terang yang akan mengarahkan kita ke arah yang benar, dan kita gak perlu cemas sekalipun dunia ini gelap dan menawarkan kecemasan. Nah, saudara, dia adalah terang di tengah kegelapan dunia ini. Nah, kemudian kita melihat hal yang kedua. Ketika kita mulai dibenahi, ketika kita menyadari hidup ini gelap, kita butuh Tuhan, kita butuh Yesus sebagai terang. Kita tahu dosa-dosa kita dan kita mengizinkan dia untuk membongkar seluruh kebusukan hati kita karena dia adalah terang yang tahu dosa-dosa kita. Apa yang selanjutnya kita perlukan dari seorang Mesias dan dia bisa sediakan untuk kita? Itu sebagai Mesias, Tuhan adalah penasihat ajaib. Saudara, waktu kita sadar terang Allah itu menyinari diri kita, kita tahu hidup kita harus dibenahi. Tahu yang benar, kan tadi terang itu membongkar semua diri kita, membongkar kegelapan dunia ini, dan kita tahu mana yang benar jalannya jadinya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan penting yang muncul. Aku udah tahu Tuhan itu terang, aku udah tahu dia menyinari setiap sisi hidupku yang harus dibenahi. Dan makin aku tahu dosaku, makin aku bingung Pak, harus mulai dari mana ini? Gitu kan kadang-kadang. Kan Bapak Ibu, jangan berhenti di situ Bapak Ibu makanya. Waktu kita tahu dosa kita begitu banyak, karena dia terang. Waktu kita datang ke Yesus, yakinlah Bapak Ibu, satu persatu dosa Anda akan diungkap secara pribadi oleh kuasanya. Dan Anda gak bisa lari dari suatu tuduhan-tuduhan tentang siapa Anda. Itu kalau datang ke Tuhan. Tapi apakah cukup berhenti di situ? Waktu Anda tahu apa yang harus Anda benahi dan begitu banyak yang harus Anda benahi, apa yang Anda butuhkan untuk membenahinya? Tentu Anda butuh pimpinan.
Kita butuh tahu kemana kita harus melangkah, bukan? Kita nggak cuma butuh kita nggak cuma butuh dikasih tahu yang benar gitu kan? Kalau kita dikasih tahu yang benar tapi kita nggak tahu bagaimana melakukannya, sama aja kan Bapak Ibu? Saudara, dalam segala perjalanan, melihat saja itu kan nggak cukup. Waktu kita mau berjalan, mau kita vacation, liburan, atau kita menjalani satu trip yang penting, kita mungkin dikasih tahu arahnya kemana. Tapi kalau kita ada di tempat yang asing dan banyak hal-hal yang mungkin bisa mencelakai kita butuh tuntunan supaya kita nggak jatuh terperosok dalam hal-hal yang bisa mencelakai kita. Orang yang sadar bahwa hidupnya tidak boleh dipimpin oleh ketakutan, tapi dia tetap tidak tahu keputusan apa yang harus dia diambil, ya orang itu akan tetap jatuh di dalam ketakutan. Kita tahu nggak boleh hidup takut, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya nggak hidup takut. Itu kenapa banyak orang Kristen jadi capek, jadi males ngikut Tuhan. Banyak orang Kristen, bahkan ada surveinya loh Bapak Ibu sebenarnya. Banyak orang Kristen yang ngerasa capek dikhotbahin. Capek disuruh ini itu. Ya barangkali karena dia nggak tahu bagaimana cara melakukannya. Mereka tidak lagi panik seperti sebelumnya, tapi mereka juga nggak melangkah-langkah, nggak tahu harus ngapain. Mereka tahu nggak boleh hidup sembarangan, tapi mereka nggak tahu bagaimana langkah untuk aku nggak hidup sembarangan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesaya nggak berhenti di kata tentang Allah itu sebagai terang doang. Yesaya nggak ngomong Tuhan cuma sebagai terang, tapi dia melanjutkan statementnya bahwa Yesus itu, Tuhan itu, Sang Mesias itu, dia adalah penasihat ajaib. Dan waktu kita dengar Yesus itu penasihat ajaib, jangan cuma berpikir ini gelar. Ini bicara tentang satu pengharapan yang dibutuhkan manusia di tengah kegelapan. Yaitu kebutuhan untuk dituntun, untuk diarahin, untuk didampingi. Waktu kita tahu apa yang benar. Hidup ini penuh pilihan kan Bapak Ibu? Kecil ya, sorry ya. Hidup ini penuh pilihan. Itu adalah pilihan-pilihan yang barangkali menjadi gambaran-gambaran pilihan hidup kita. Kalau bicara tentang pilihan hitam putih gitu ya. Kalau bicara tentang pilihan dosa dan gak dosa, salah gak salah, itu gampang. Misalnya waktu ada orang yang ngajak kita untuk mencuri, ya pasti kita secara sadar ini dosa, jangan gitu kan. Tapi kadang-kadang misalnya ada keputusan-keputusan dilematis yang besar yang membuat kita harus pindah kerjaan atau bertahan misalnya. Padahal kita tahu loh banyak kecurangan. Atau misalnya ada hubungan relasi yang toksik, atau toksik itu bicara tentang hubungan-hubungan yang gak baik buat kita. Kita tahu lingkungan itu lingkungan yang penuh gosip gitu ya, lingkungan yang banyak suka memfitnah, atau istilah Alkitab kumpulan para pencemooh gitu ya. Dan kita tahu harus pergi dari situ, cuman kita nggak enakan. Kan dilema ya Bapak Ibu. Atau misalnya kita tahu nih, aku harus ngomong nih, tegur orang ini. Tapi kadang-kadang kan, nantilah terus terangnya, tunggu waktu yang tepat. Kan nunggu timing pun dilema ya Bapak Ibu. Saudara, semua pilihan-pilihan itu butuh hikmat. Dan bukan cuma sekedar harus tahu apa yang benar. Kita butuh tuntunan. Maka waktu Alkitab bicara tentang Yesus sebagai penasihat, dia bukan cuma merintah. Dia bukan kasih aturan, kasih arahan, tapi dia menuntun. Dia nolong kita untuk menjalani proses dalam memahami apa yang harus dikerjakan. Dan dia bisa menolong kita karena dia itu adalah manusia dan Allah. Dia tahu bagaimana hati kita. Dia tahu kecenderungan hati kita. Dia tahu ambisi kita. Dia tahu luka hati kita. Karena itu nasihat Tuhan itu gak pernah asal-asalan. Alkitab itu dalam Bapak Ibu Saudara. Alkitab itu gak bicara tentang hitam putih. Walaupun ada beberapa hal tentang hitam putih. Tapi bukan cuma tentang itu.
Alkitab itu bicara tentang kehendak Allah. Makanya mari kita gumuli secara serius. Waktu kita belajar tentang keputusan Tuhan, kita setia memahami firman-Nya. Kita perlu serius belajar tentang keputusan Tuhan. Next. Kita butuh pergumulan yang serius. Waktu kita mau ngelakuin terangnya. Dalam pergumulan inilah kita bisa memahami kehendaknya. Enggak asal baca, enggak waktu dengar khotbah gitu ya, terus tahu pimpinan Tuhan. Jangan berharap. Ya kadang-kadang ada sih langsung gitu ya, itu puji Tuhan. Tapi bukan gitu cara Tuhan menuntun kita. Cara Tuhan menuntun kita adalah dengan menggumuli kehendaknya. Serius baca Alkitab. Kalau mau tahu bagaimana melakukannya, kita bersama-sama membaca bagaimana Tuhan itu bertindak dalam hidup kita. Dan kita juga perlu waktu pribadi di mana kita mendalaminya. Dan mungkin kita akan berkata bahwa ya enggak semua nasihat kok itu gampang dilakukan. Ya kan Bapak Ibu? Kalau kita baca Alkitab, apakah isi Alkitab itu gampang kita lakuin? Oh, enggak. Gitu kan? Satu frasa gitu ya yang susah aja dilakukan itu. Bahkan misalnya kayak ketika engkau ditampar pipi kiri berikan pipi kanan. Emang gampang ngasih pipi kita gitu kan? Mengasihi emang gampang? Enggak Bapak Ibu. Barangkali mungkin firman-Nya akan berkata ambil keputusan. Barangkali dunia ini suruh kita bilang ambil keputusan yang aman-aman aja. Tapi firman-Nya sering berkata jangan takut ngelakuin apa yang benar. Percaya sama janjinya. Naluri kita, hati kita mungkin berkata balas orang dengan setimpal. Tapi mungkin firman Tuhan secara pribadi ngomong ke kita, ampuni orang itu karena aku mengampunimu, kata Tuhan. Naluri kita mungkin berkata, jangan ngomong yang benar, tahan omongan kita. Tapi barangkali kita waktu menggumuli firman Tuhan, Tuhan berfirman, katakanlah kebenaran dengan lemah lembut. Saudara, barangkali kita berkata, ya Pak saya mau ikut tuntunan Tuhan dan ngelakuin apa yang seharusnya saya lakukan. Tapi saya bingung mulai dari mana. Masalahnya bukan karena Tuhan diam. Masalahnya karena kita salah paham tentang bagaimana cara Tuhan menuntun kita. Tuhan menuntun kita itu gak kayak GPS Bapak Ibu. Kalau GPS kan ngomong jelas gitu ya spesifik. Misalnya kita mau kemana pakai Google Map 500 meter ke depan gitu kan. Dan sering nyesat ini ya Bapak Ibu ya. 500 meter ke depan gitu kan misalnya. Terus Anda sampai tujuan gitu kan. Belok kiri, belok kanan. Tuhan gak bicara sespesifik itu. Kita maunya kadang Tuhan itu mimpin seperti yang kita mau. Spesifik kayak gitu instan. Padahal Tuhan seringkali menuntun kita lewat pembentukan hati. Waktu kita bergumul dengan serius, kita belajar mengenal mendalami firman-Nya. Dia tuntun kita. Tapi lewat apa? Pembentukan hati Bapak Ibu. Waktu dia mau memberikan kita langkah-langkah besar untuk kita kerjakan. Hikmat yang besar untuk mengambil keputusan yang tepat tentang masalah-masalah pribadi kita. Seringkali yang dia kerjakan terlebih dahulu adalah membentuk hati kita. Seringkali kita ditantang tuh. Apa motivasimu? Seringkali kita ditantang. Kenapa engkau harus melakukan itu? Firman-Nya sering menantang kita untuk menolong kita memahami hati kita dan memiliki hati yang benar supaya kita punya keputusan yang benar. Jadi Bapak Saudara, Tuhan tahu bagaimana cara menuntun kita, yaitu dengan memurnikan motivasi kita. Dia memproses hati kita. Sebab Tuhan bukan cuma ingin memberikan keputusan yang benar untuk kita. Dia bukan cuma mau memberikan keputusan yang benar, tapi dia juga terlebih lagi mau kita diubah jadi orang yang benar. Itu yang paling penting yang Tuhan mau dan dia sedang kerjakan. Keputusan yang benar dalam pimpinannya itu akan mengikuti Bapak Saudara. Maka sebagai penasihat ajaib, Yesus tidak pernah menuntun kita. Tidak pernah berhenti menuntun kita. Dia selalu ada buat kita. Tidak pernah mengizinkan kita sendirian. Sebab kita punya dia sebagai penasihat ajaib. Untuk penutup, saya
ingin menceritakan satu kisah menarik dari satu tokoh namanya Russ Ramsey. Jadi ceritanya hari itu Russ Ramsey dirawat. Tapi sebelum dirawat beberapa hari sebelumnya dia menjalani hidup seperti biasa. Dia seorang pendeta by the way Bapak Ibu. Dia seorang pendeta di Nashville, Amerika Serikat. Dan dia cerita tentang waktu ulang tahun yang ke-40 yang dia hendak lewati. Di rumah sakit loh dia jalani ulang tahun yang ke-40. Nah awalnya waktu itu dia demam sebelum masuk rumah sakit. Awalnya dia cuma demam. Tapi demam itu buat dia jadi harus ke dokter. Nah kemudian waktu dari dokter, ternyata gak segampang itu penyakitnya. Dia harus tes darah. Waktu dia lanjut tes darah, tiba-tiba ada telepon berdering. Dan kabar dari telepon itu adalah, Pak, segera ke unit gawat darurat. Dia syok Bapak Ibu. Kami menunggu di sana. Tanpa menunggu banyak waktu, Russ langsung berangkat ke sana. Padahal itu adalah hari ulang tahunnya. Waktu di sana dia cuma bisa duduk di bed rumah sakit, di ranjang rumah sakit, dan di hari itu juga dokter bedah jantung datang menjumpainya. Dokter bedah jantung ini menjelaskan bahwa ada masalah dalam jantungnya. Apa masalahnya Pak? Katanya. Tahap awal gagal jantung. Wah dia syok Bapak Ibu. Dan dia membutuhkan operasi jantung. Dia cuma bisa tanya satu hal ke dokter itu. Pak, kapan operasinya? Dokter itu menjawab beberapa minggu lagi Pak. Nanti saya kabari katanya. Malam itu Russ sendirian di kamarnya. Russ sendirian di rumah sakit, di kamar rumah sakit itu. Istri anaknya belum datang, kelihatannya ada urusan. Dan dia lama di malam itu, dia cuma bisa nonton TV. Dan kemudian saudara di dalam kegiatannya nonton TV, matikan TV, nonton TV. Dia ngelakuin itu karena cemas. Dia cuma bisa begitu, mundur-mandir. Dia takut, dia cemas, bahkan dia sedih. Dia cuma bisa berkata dalam hatinya, suram banget ulang tahunku gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Saudara dia mencoba menguatkan diri sendiri. Dia bilang ke dirinya, tenang kamu akan baik-baik aja. Kan kita sering gitu juga ya Bapak Ibu ya, ada masalah. Kita akan bilang ke diri kita, tenang you will be okay gitu kan. Kamu akan baik-baik aja. Tapi dia pun tahu dia belum tentu baik-baik aja gitu. Dia cemas. Lalu ada ketukan dari pintu. Dia membuka pintunya. Seorang petugas rumah sakit membawa makan malam sambil ngecek gitu ya. Ya prosedur yang biasa hari itu dia ngecek, dia lihat data-datanya Russ, tanggal lahirnya dan sebagainya. Terus petugas ini ngomong, hari ini ulang tahunmu ya? Padahal petugasnya udah mau pergi nih Bapak Ibu. Tapi dia tiba-tiba dia ingat, oh iya ya ini tanggal sekian. Dia ulang tahun tanggal sekian, hari ini ulang tahunmu ya? Terus Russ menjawab, iya katanya. Lalu petugas itu tiba-tiba meletakkan barangnya dan kemudian nyanyi, bertepuk tangan. Happy birthday buat Russ. Selamat ulang tahun untuk Russ. Dan Russ menariknya dia malah nangis. Nangis Bapak Ibu. Bukan karena lagunya enak kan, bukan karena petugasnya itu menyanyikannya dengan cara yang berbeda, dengan seriosa, bukan Bapak Ibu. Tapi suatu nyanyian biasa, tepuk tangan biasa, happy birthday to Russ. Yang rasanya hari itu begitu menggugah hatinya, dia menangis. Yang Russ rasakan hari itu adalah di hari yang gelap, penuh kecemasan, gak ngerti nih gimana hasil operasinya, tapi ada yang mau memberikan kepedulian. Ada yang mau di sampingnya hari itu, tahu kepedulian tentang dia. Diagnosis sakitnya belum selesai. Operasi harus dia jalani. Dan dia gak tahu harus gimana. Tapi entah kenapa dia menangis. Karena dia tahu dia gak pernah sendirian ngelakuin apa yang harus dia lakukan hari itu. Barangkali kita melihat Allah begitu dalam hidup kita. Barangkali begitulah memang Allah bekerja dalam hidup kita. Waktu kita menjalani kegelapan dunia ini, gak selalu kok Tuhan itu jelaskan apa yang harus Anda lakukan, kenapa ini semua terjadi. Tapi
yang paling indah adalah waktu dia membentuk hati kita, dia memproses kita di tengah kegelapan. Yang paling indah adalah dia mau nyatakan bahwa dia adalah penuntun kita. Dia ada menerangi langkah kita sekalipun dunia ini gelap dan penuh kejahatan. Dan harusnya itu cukup untuk membuat kita terharu dan menangis dan bersyukur tentang Tuhan yang seperti itu. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak harus tahu kok why, kenapa. Tapi at least paling tidak kita tahu dia ada sebagai penuntun kita dalam pembentukan hati kita untuk mengenal kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau ada untuk kami. Bahkan ketika firman ini diberitakan, kami percaya kuasa Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya, menuntun kami untuk melakukannya, dan membimbing kami untuk menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.